Aduh, capek banget jam segini masih baru balik. Masih banyak tugas. Aduh. Wah, masih banyak yang harus dicari. Udah jam segini juga. Mau selesai jam berapa ini? Sambil denger lagu kali ya. Lampu ya? Aduh, kenapa sekarang deh matinya? Ngerjain tugas juga. Di center nggak ya di sini? Tuh, cari keluar kali ya? Nggak ada lampu. Semuanya nggak ada. Ya udah deh, ini cuma bisa ngandelin HP doang. Center nggak ada, lilin juga nggak ada. Ya udah deh, pakai handphone aja udah. Walaupun baterai sekarat ya, powerbank juga habis baterainya. Udah deh, matiin dulu senternya, hemat. Nggak apa-apa, masih ada sinar dari laptop. Lanjut nugas. Chat dari grup, tumben. Pemadaman akan berlangsung setiap malam dengan estimasi 9 sampai 10 jam. Ini sih orang rumah juga harus tahu. Share dulu deh. Duh, tapi baterai tinggal sedikit juga. Jam segini mati lampu, serem banget. Kita temenin kali ya. Duh, kok bisa?
Jaringannya hilang. Tadi juga masih bisa share foto, tiba-tiba hilang. Aduh, ini gimana sih, masa gini? Tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali. Gimana ini? Tahan gak ya ini baterainya sampai besok? Oh, hidup. Ya, hoax dong yang tadi, elah. Ntar ini jaringannya udah mulai ada nih. Tuh kan bener hoax. Ya, bikin panik aja sih. Udah ada aja. Hah. Baterai laptop juga udah tinggal dikit. Udah, mending tidur dulu. Ke TikTok kali ya? Lucu banget. Teman-teman hati-hati ya, ada modus baru lagi, pocong berseliweran di daerah-daerah sepi, di gang-gang sempit. Mereka modusnya itu keluar sekitar jam 10 sampai jam 3 pagi. Mereka menggunakan pakaian seperti pocong, lalu mengetok rumah-rumah dan mereka melakukan aksi pencurian, lalu pembegalan, sampai perampokan. Mereka juga membawa senjata tajam dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Ini sudah marak terjadi di daerah Jabodetabek atau bahkan lebih meluas lagi. Jadi teman-teman tetap hati-hati, tetap stay safe, dan jangan lupa di-share video ini biar teman-teman kalian tahu nih ada modus baru seperti ini, dan semoga kita selalu dihindari dari hal-hal bejat seperti ini. Masa sih? Palingan juga hoax. Settingan doang mah sekarang. Kebanyakan begitu. Ada yang ngetok. Ternyata yang kali ini bukan hoax deh, beneran. Harus di-share ini. Di era digital saat ini, yang menjadi masalah kita itu bukanlah kekurangan informasi. Justru, kita kebanyakan mengonsumsi informasi. Dan belum tentu informasi-informasi tersebut dapat benar. Hati-hati, informasi tersebut bisa saja merupakan misinformasi ataupun bahkan hoax. Nah, lalu apa sih itu hoax dan misinformasi? Nah, jadi untuk hoax itu merupakan berita yang tidak benar, yang sengaja dibuat dan kemudian dibagikan dengan tujuan membuat kegaduhan, bahkan memecah belah masyarakat, dan juga hal-hal buruk lainnya. Dan untuk misinformasi sendiri merupakan sikap membagikan berita yang tidak benar atau berita hoax karena menganggap bahwa berita itu benar.
Jadi bisa disebut bahwa misinformasi ini merupakan sikap yang tidak disengaja. Contohnya itu adalah seperti kasus PLN tadi, yang dibilang akan mati lampu hingga 9 sampai 10 jam. Itu merupakan hoax. Lalu kemudian ada yang share berita tersebut karena menganggap berita itu benar, maka itu disebut misinformasi. Eits, Tapi harus hati-hati juga, meskipun dengan begitu bukan berarti semua berita-berita yang belum jelas di media sosial itu tidak benar. Bisa jadi benar, tapi kita hanya belum pernah mendengarnya aja begitu. Contohnya seperti kasus pocong tadi, yang mana ternyata itu merupakan kasus yang benar, yang mana dengan kita melihat berita tersebut, maka sebaiknya kedepannya kita bisa berhati-hati dan memperingatkan ke banyak orang lainnya. Gitu. Lalu bagaimana sih caranya untuk membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta? Cara yang pertama yaitu dengan memeriksa sumber informasinya. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh media terpercaya atau justru akun anonim? Kemudian yang kedua yaitu dengan membaca secara keseluruhan informasi tersebut. Karena ada banyak sekali berita-berita, informasi-informasi yang dikemas dengan judul yang clickbait, yang mana ternyata isi dari informasi tersebut tidak sesuai judulnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mencari media pembanding. Karena biasanya jika berita atau informasi tersebut benar, pasti media-media lain akan ikut memberitakan. Lalu yang terakhir yaitu dengan benar-benar bijak dalam memeriksa berita tersebut. Karena di era digital saat ini, yang terpenting itu bukanlah seberapa cepat informasi tersebut menyebar, tetapi seberapa bijak kita dalam memeriksanya. So, think before sharing.